Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sadatul afadil hadratal mukarramin yang kita takdimi, Bapak Wali Kota Magelang, Sahibul Hajat Pasaraya Magelang hari ini, Bapak Wakil Wali Kota, semua beserta Ibu yang mendampingi, yang kami takdimi Forkopimda Kota Magelang, Bapak Kepala Kejaksaan Negeri, Bapak Kapolres atau yang mewakili, Bapak Dandim 0705 atau yang mewakili, Bapak Kepala Pengadilan Negeri, Sekda Kota Magelang, para staf ahli, para asisten Sekda, pimpinan Bank, BUMD, rumah sakit, juga para pimpinan Ormas di Kota Magelang, wabil khusus Nahdlatul Ulama dan juga Muhammadiyah, yang kami hormati para camat, para lurah, dan seluruh hadirin hadirat masyarakat Kota Magelang yang dirahmati Allah. Tidak lupa salah satu tamu istimewa malam hari ini, Ketua Paguyuban Trah Pangeran Diponegoro, Kang Mas Raden Mas Rahadi Sabtoto Abro beserta istri, juga teman-teman seniman Kota Magelang yang telah menyuguhkan sendera tari perjuangan Pangeran Diponegoro dengan sangat apik pada malam hari ini. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, istimewa Kota Magelang yang istiqomah. Tahun lalu Bapak Wali Kota juga memberikan dawuh kepada kami untuk bisa membersamai pasaraya ini, dan kami juga bercerita tentang kepahlawanan Pangeran Diponegoro untuk menjadi suri toladan, iktibar, dan juga mengambil pelajaran penting dari orang yang tanpa menafikan pahlawan-pahlawan lain yang telah memberikan sumbangsih sampai berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, dianggap sebagai salah satu penendang bola salju kemerdekaan Indonesia. Dari perang yang beliau kobarkan, menghasilkan kebangkrutan kerajaan Belanda, lalu disusul dengan sistem penjajahan tanam paksa yang melahirkan politik etis, dan dari politik etis itu lahirlah generasi kebangkitan nasional dan pergerakan nasional yang akhirnya mengantarkan kepada proklamasi kemerdekaan kita atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Sendera tari yang telah ditampilkan mengenangkan kita pada satu perjuangan yang tidak mudah. Dan alhamdulillah hari ini hadir bersama kita Kang Mas Raden Mas Rahadi Sabtoto Abro, yang leluhur beliau Raden Basah Mertonegoro, salah satu panglima sekaligus menantu kesayangan Pangeran Diponegoro, adalah yang mendampingi beliau sampai saat terakhir di Wisma Karesidenan di Magelang, ketika melakukan perundingan yang akhirnya dikhianati oleh Jenderal Hendrik Marcus de Kock, dan bahkan dialog terakhir Pangeran Diponegoro dengan pengiring diceritakan adalah dialog beliau dengan Raden Basah Mertonegoro dalam memberikan pandangan tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya.
beliau pasrah kepada takdir demi menggenggam prinsip-prinsip. Karena di dalam babat beliau bercerita, seandainya beliau mau, beliau bisa membunuh Jenderal de Kock yang ada di hadapannya pada saat itu. Tetapi jika itu beliau lakukan, maka akan tercederai seluruh perjuangan yang telah beliau lakukan dengan segala pengorbanan selama 5 tahun sejak perang Diponegoro atau perang Jawa berkobar di bulan Juli tahun 1825, di mana di hari itu beliau diuji dengan sifat khianat lawan. Seandainya beliau menuruti hawa nafsu dan kemudian menikamkan senjatanya ke dada Jenderal de Kock, maka beliau merasa malu kepada orang-orang yang telah gugur, para syuhada sejak hari pertama peperangan berkobar, seperti beberapa pengawal beliau di Puri Tegalrejo di tanggal 18 Juli 1825 yang telah gugur, kepada paman beliau Pangeran Ngabai dan sepupu-sepupunya Raden Mas Adikusumo dan Joyokusumo di Sengir, kepada para pengikut beliau yang telah menumpahkan darahnya, seperti juga Ali Basah, Abdul Kamil, kakanda dari Ali Basah Sentot Prawiradirjo yang telah gugur di awal peperangan. Beliau juga merasa betapa tindakan semacam itu yang tidak berpegang pada prinsip tentunya akan menjadi sebuah ketercorengan niat beliau, akhlak beliau, adab beliau di dalam peperangan. Yang beliau jaga sebagai perang sabil, yang beliau sebut amangun luhuripun agami Islam ing tanah Jawi. Sebagai upaya untuk membangun keluhuran agama Islam yang dianutnya, yang diimaninya, yang diyakininya bisa memberikan pengayoman terbaik, memberikan keadilan, memberikan kemakmuran, memberikan kebaikan dan keberkahan bagi seluruh rakyat Jawa pada saat itu. Berupaya membunuh Jenderal de Kock di peristiwa semacam itu tentu menjadi sebuah aib yang tidak tertanggungkan bagi beliau. Maka beliau menyerah karena akhlaknya, menyerah karena adabnya, menyerah karena prinsipnya, menyerah karena imannya pada hari itu, pasrah kepada kehendak Allah, sehingga hari itu menjadi hari pengkhianatan yang dilakukan oleh Jenderal de Kock, oleh Belanda, yang semula mereka berjanji seperti jaminan Kolonel Clearance bahwa mereka akan membiarkan Pangeran Diponegoro kembali ke Bagelan Barat, ke wilayah antara Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Banyumas hari ini untuk melanjutkan jihadnya jika perundingan tidak mencapai kata sepakat. Janji tinggal janji. Bagi Jenderal de Kock, mengakhiri perang adalah harga mati. Sehingga hari itu dia memilih melakukan tindakan culas. Yang dalam buku Sang Pangeran dan Janisari terakhir saya gambarkan, ketika melakukan hal itu, de Kock pun merasa sangat cemas, dilanda stres sampai berulang kali harus ke toilet, ke peturasan untuk buang air karena gangguan mentalnya sendiri yang sebenarnya tidak sanggup melihat ketulusan Diponegoro, dia khianati dengan terang benderang. Ini mengajarkan kepada kita satu prinsip agung dalam perjuangan yang terus beliau pegang sampai akhir. Dan kita bercermin kalau hari ini pemerintah Kota Magelang, program Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyelenggarakan acara pasar raya
dalam rangka memajukan UMKM, berpihak kepada ekonomi rakyat, nilai inilah yang sejak awal juga diperlihatkan oleh Pangeran Diponegoro. Seperti tadi digambarkan, beliau tinggal bersama eyang buyutnya Kanjeng Ratu Kadipaten atau Gusti Kanjeng Ratu Ageng, atau disebut Gusti Kanjeng Ratu Ageng Tegalrejo, di pedesaan, membangun masyarakat baru yang dalam babat diceritakan betapa tekunnya Ratu Ageng membina masyarakat dari daerah yang cengkar, daerah yang kemudian gersang, daerah yang tidak produktif. Tegalrejo berubah menjadi wilayah yang makmur, di mana pada masa Pangeran Diponegoro tercatat 3.000 kepala keluarga bernaung di bawah Puri Tegalrejo, dan sejak masa Ratu Ageng hasil pertanian dari ke-3.000 kepala keluarga ini mencukupi untuk menjadi penjamin keamanan pangan di ibu kota Kesultanan Yogyakarta. Ini menunjukkan betapa kepedulian dan rasa senasib sepenanggungan dengan masyarakat menjadi jiwa yang ditumbuhkan dan dididikkan Ratu Ageng Tegalrejo sejak Pangeran Diponegoro kecil. Meskipun tadi dalam Sendratari sampai beliau besar tetap kecil. Mohon maaf ya Mas ya, guyon saja. Kata Pak Ferry Febrianto dulu, kalau Diponegoronya kecil seperti tadi itu pantesan tidak mudah tertangkap. Karena sembunyi di balik pohon pisang juga enggak ketahuan begitu. Jadi kalau kita ke Museum bekas Wisma Residen di Kota Magelang ini, tempat Pangeran Diponegoro ditangkap, masih ada replika dari jubah yang beliau kenakan pada saat itu, dan kalau dicoba dipakai saya pun kombor-kombor. Artinya kemungkinan besar postur tubuh beliau tinggi besar pada saat itu. Nah Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ini menunjukkan jiwa kepedulian kepada masyarakat ditanamkan sejak kecil oleh Ratu Ageng kepada Pangeran Diponegoro, Raden Mas Mustohar, alias kemudian Raden Mas Ontowiryo, dan akhirnya bergelar Bendoro Pangeran Haryo Diponegoro di Tegalrejo yang kita kenal sekarang. Ada Museum Sasana Wiratama di kota Yogyakarta. Kalau menilik dari peta-peta lama dan juga deskripsi di dalam babat tentang Perang Diponegoro, maka kita bisa menyimpulkan Puri Diponegoro ini jauh lebih besar. Puri Tegalrejo ini jauh lebih besar dari yang tergambar sekarang. Karena diperkirakan kandang kuda Pangeran Diponegoro itu ada di wilayah yang hari ini disebut sebagai Kampung Kricak. Yang kalau ditembang disebut Kricak Lor Negoro gitu ya. Ada di wilayah Kricak yang jauh di utara, di arah Jalan Magelang. Itu baru kandang kudanya. Kemudian Selorjo itu adalah delta dari Kaliwinongo. Artinya dahulu Kaliwinongo ini bagian dari Puri Tegalrejo sampai ke wilayah yang mungkin hari ini disebut sebagai Gowongan. Dan pendopo dalam Tegalrejo itu kemungkinan besar lebih mundur dari posisi pendopo yang dibangun ulang saat ini untuk menjadi pendopo Museum Sasana Wiratama. Karena lokasi masjid tepat ada di barat pendopo yang di sekarang, yang pada saat itu digambarkan bahwa di sebelah timur masjid adalah tanah lapang yang menjadi halaman pendopo. Ini menjadi tempat Diponegoro kecil belajar untuk menghayati berbagai kesulitan, berbagai penderitaan di masyarakat pada saat itu. Yang ini menjadi cermin bagi kita dalam mendidik anak-anak kita hari ini, untuk tidak serba ada, tidak serba keturutan, tidak serba
dipenuhi semua keinginannya. Karena prihatin, tirakat, mujahadah, riyadhah adalah kunci mendidik anak untuk menjadi orang besar di kemudian hari. Semua tokoh-tokoh besar yang ada di dalam Al-Quran, bahkan kita bisa membaca mereka ini yatim atau diyatimkan. Yatim seperti Nabi Muhammad, tidak punya ayah seperti Nabi Isa, ditinggal wafat sejak kecil seperti Nabi Ibrahim lalu diasuh oleh pamannya Azar, atau diyatimkan seperti Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Musa yang juga tidak terkenal riwayat tentang ayahandanya, atau seperti Nabi Yusuf yang dipisahkan dari orang tua sejak usia yang sangat belia. Menyapih dari segala kemanjaan, menyapih dari segala kemewahan, kemegahan adalah jalan kepahlawanan di masa yang akan datang. Dan itu yang diperlihatkan oleh Pangeran Diponegoro yang juga tersapih dari kehidupan istana. Dijauhkan dari kehidupan yang bermewah-mewah sebagai seorang putra pangeran yang kelak bertahta sebagai raja, sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono III. Tinggal di Tegalrejo, setiap hari dibawa turun oleh nenek buyutnya ke sawah, bergabung bersama para petani. Diajak ke pasar untuk bergabung dengan rakyat yang berjual beli. Memahami nilai betapa 1 ketip, 2 ketip, 1 ringgit, 2 ringgit. Itu begitu bernilai bagi kehidupan rakyat. Belajar untuk memahami bahwa tidak semua keinginan harus dipenuhi. Tidak semua kemauan harus dituruti. Dan empati di dalam dadanya tumbuh, menjadikan Diponegoro seorang yang bisa merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat. Dan prinsip ini seperti yang disampaikan Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam doanya, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Duhai Rabb kami, sesungguhnya aku menempatkan sebagian di antara keturunanku di lembah yang tidak bertanaman, di tempat yang tidak subur, di tempat yang bahkan tidak ada air, tidak ada hewan, tidak ada tumbuhan, kering, gersang, tandus, panas, berbatu-batu, padang pasir luas, tempat yang prihatin, yang susah. Dulu ketika kami memondokkan anak pertama kali, boleh kami Ibu Nyai Sintok Nabilah Asrori di Pondok Pesantren Al-Hidayat, Kedung Lumpang, Salaman, Magelang. Jadi saya ini pertautannya dengan Magelang banyak sekali meskipun banyak di kabupaten. Eyang buyut saya salah satunya bertempat tinggal di Desa Bondowoso, Kecamatan Mertoyudan. Eyang gede saya, kakaknya Eyang itu menjadi lurah di Bondowoso. Eyang Muhammad Dawam. Kemudian jabatannya dilanjutkan oleh Pak D sepupu saya, Bapak Hadi Subronto sampai beliau wafat. Jadi diturut-turut ya alhamdulillah ada darah Magelangnya. Dan beliau, Ibu Nyai Sinta Nabilah Asrari Al-Hafidhah itu mengajarkan doa ini. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Bahwa meninggalkan anak di tempat yang prihatin seperti di pondok pesantren, ini kalau kangen, kalau rindu kepada anak yang sedang mondok, maka jangan langut, jangan ngalamun, baca doa di surat Ibrahim ayat 37 ini. Ya Allah, aku menempatkan sebagian di antara keturunanku di lembah yang tidak bertanaman. Inda baitikal muharram, tetapi di dekat rumah engkau yang mulia.
di dekat suasana ibadah, suasana ketaatan, seperti pula yang dialami Pangeran Diponegoro dibesarkan oleh nenek buyutnya Ratu Ageng, di mana beliau dibesarkan dengan lingkungan yang Ratu Ageng ini rajin mengundang para ulama. Misalnya Kiai Taptoyani dari Melangi, alias Kiai Taftazani, Kiai Guru Kasongan, Kiai Guru Bagelen, dan banyak lagi ulama-ulama yang diundang ke Tegalrejo untuk mengajarkan berbagai hukum-hukum agama dan kitab-kitab yang oleh Diponegoro disebutkan di dalam babatnya antara lain Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Tuhfah, dan beliau juga belajar kitab Tajus Salatin, Nasihatul Muluk, dan lain sebagainya. Gabungan antara suasana hidup prihatin dengan suasana kesolehan. Ini akan membentuk pribadi pejuang seperti yang akhirnya beliau tunjukkan. Beliau merasakan apa yang dirasakan rakyat dan beliau mampu mendapatkan spirit perjuangan, motivasi untuk berjihad dari apa yang dipelajarinya di dalam teks-teks keagamaan yang beliau hidup bersama para santri, bersama para kiai, para ulama ini, yang nantinya bahkan beliau berpetualang dengan nama Syekh Abdul Rahim untuk menuntut ilmu sampai ke tempat-tempat yang jauh, mendatangi pesantren-pesantren, seperti di antara yang tercatat adalah pesantren Gebang Tinatar di Tegalsari, Ponorogo pada saat itu, yang dipimpin oleh Kiai Ageng Raden Kasan Besari, menantu Sri Susuhunan Pakubuwono III dari Surakarta. Ulama sekaligus bangsawan. Ini menjadi sebuah bekal yang luar biasa untuk nantinya menjadi orang yang sangat peduli kepada rakyat. Salah satu pemicu paling menonjol dari Perang Diponegoro adalah bagaimana Pangeran Diponegoro mendapatkan laporan-laporan tentang pajak-pajak yang ditarik dari pajak sesirah atau pajak kepala, pajak pacumpleng, pajak pekarangan, pajak cikar, pajak rumah, pajak pajendralan, bahwa ada kunjungan gubernur jenderal, sampai pajak gendongan itu ditarik. Jadi sampai dilaporkan bahwa ada orang gendong bayi lewat jalan tertentu itu kena pajak. Dengan kondisi masyarakat yang pada saat itu sangat lemah secara ekonomi, beliau yang merasakan apa yang dirasakan rakyat murka, dan di dalam penghadapan beliau menempeleng Patih Danurjo Japan dan Raden Temenggung Wironegoro, kepala pasukan pengawal keraton, karena mereka terus mengelak dari berbagai kecanggalan keuangan yang diperiksa oleh Pangeran Diponegoro selaku wali dalam Sri Sultan Hamengkubuwono ke-5 pada saat itu. Ini menjadi pemicu kelak bagaimana Patih Danurjo Japan menjadi oposan sekaligus kolaborator Belanda yang setia di dalam menyingkirkan Pangeran Diponegoro dari kehidupan keraton, dan bahkan kemudian menjadi gagasan darinya kisah penancapan patok-patok jalan yang digunakan untuk memancing amarah dari para pengikut Pangeran Diponegoro yang akhirnya menjadi casus belli, penyebab perang Jawa. Meskipun Pangeran Diponegoro menurut tesis Profesor Dr. Saleh As'ad Jamhari yang berjudul Stelsel Benteng, Diponegoro telah menyiapkan sebuah perang sabil sejak sebelumnya, tetapi pembuatan jalan, lagi-lagi ini hubungannya dengan Magelang, menuju ke Magelang ini memang dipaksakan untuk menerabas
tanah milik Pangeran Diponegoro di Tegalrejo. Karena kalau Bapak Ibu melihat sebenarnya jalan dari Yogyakarta ke Magelang itu cukup lurus ke arah utara, tetapi pada saat itu dibelokkan ke arah barat bahkan dengan cara 2 kali menyeberangi Kali Winongo. Itu jelas disengaja untuk menerabas tanah pekarangan Puri Tegalrejo milik Pangeran Diponegoro sendiri. Ini memang memicu bagaimana kemudian rakyat Tegalrejo marah mengganti patok-patok yang ditancapkan untuk penanda pembuatan jalan dengan tombak-tombak. Dan ketika kemudian terjadi penggempuran pasukan Belanda terhadap Puri Tegalrejo, dan akhirnya Pangeran Diponegoro berhasil meloloskan diri ke arah barat, kemudian menyusur ke selatan sampai di Selarong, kita bisa membaca di dalam babat betapa perhatian Pangeran Diponegoro terhadap persoalan ekonomi dari para pengikutnya ini luar biasa dahsyat. Markas beliau berpindah-pindah. Pada saat pertama Selarong itu dipakai kurang lebih 5 bulan sebagai markas utama. Tetapi dalam 5 bulan itu beliau berhasil membangun ekonomi Selarong. Bahkan digambarkan pasar di Selarong pada saat terjadi perang Diponegoro ini menjadi pasar yang saat itu lebih ramai daripada pasar gede di Ngayogyakarta, di ibu kota kesultanan, karena ketakutan yang terjadi di dalam kota, sedangkan di wilayah yang dikuasai oleh Pangeran Diponegoro, rakyat merasa sangat aman dan damai sehingga pasar itu hidup. Bayangkan, di tengah suasana memimpin perang, ini kalau Pak Wali Kota bikin pasar raya Magelang ini kan setahun sekali sebagai event. Ini Pangeran Diponegoro dalam situasi perang bikin pasar di Selarong. Dan pasarnya ramai. Seperti yang diceritakan di dalam babat. Sampai akhirnya Selarong jatuh pada bulan November 1825 sehingga Pangeran Diponegoro bergerak ke barat, menyeberangi Kali Progo melewati Klangon, kemudian membangun markas di Ndekso, dan kemudian Jenderal Komisaris Dubus de Gesignis didampingi Jenderal Van Gien memimpin 6.000 pasukan dari Semarang untuk menggempur Ndekso, maka pertempurannya terjadi di Magelang, yaitu di Desa Tingal. Yang kemudian ini salah satu pertempuran besar di awal perang, 6.000 serdadu Belanda berhadapan dengan 4.000 pasukan Pangeran Diponegoro dan Jenderal Van Gien mengalami kekalahan dahsyat di pertempuran Tingal di Magelang ini. Ini salah satu sejarah yang besar yang terjadi di Magelang pada saat itu. Kita bisa membayangkan 4.000 pasukan Pangeran Diponegoro yang digerakkan sedemikian rupa itu. Bagaimana dia bisa bertahan? Tentu karena logistiknya didukung rakyat. Saya membayangkan untuk membuat dapur umum mendukung pasukan ini yang sangat mobile, ini bergerak terus dari satu desa ke desa lain. Seperti apa pembagian tugas yang sangat rumit itu kalau bukan karena beliau dicintai rakyat dan memiliki jaringan logistik yang rapi yang terbentuk dari ekonomi masyarakat yang hidup. Menyediakan 4.000 ransum untuk pagi dan sore itu bukan perkara mudah. Dan itu berhasil dilakukan oleh pasukan Pangeran Diponegoro dalam tahun-tahun awal dengan sangat rapi luar biasa, sehingga laporan dari Kolonel A.V. Michiels misalnya menyebutkan bagaimana pasukan Pangeran Diponegoro di pagi hari itu masih berada di Magelang, tiba-tiba di waktu malam sudah menggempur pos-pos Belanda yang ada di wilayah Pajang di Surakarta. Kita bisa membayangkan itu melewati pondok pesantren asuhan kami di Sawangan gitu ya rutenya untuk kemudian menyeberang dari Magelang menuju ke wilayah Pajang. Ini gerakan yang sangat luar biasa cepat dan rapi dan pasti didukung oleh jaringan logistik yang sangat luar biasa mantap. Dan
ekonomi yang hidup selama perang Diponegoro ini juga ditunjukkan bagaimana di akhir perang ketika Belanda semakin merangsek dan membangun 280 benteng membentang dari Banyumas di barat sampai Kertosono di timur untuk menyekat-nyekat dan memutus jalur logistik dan koordinasi pasukan Pangeran Diponegoro, maka untuk mengalihkan dukungan rakyat dari Pangeran Diponegoro itu Belanda terpaksa mengeluarkan anggaran yang besar dengan dipimpin operasinya oleh Kolonel Clarence berupa operasi teritorial pertanian. Bagaimana untuk membujuk rakyat supaya tidak lagi memihak Pangeran Diponegoro itu, rakyat diberikan alat-alat pertanian, diberikan benih-benih, diberikan pupuk, diberikan berbagai fasilitas untuk bertani dengan baik. Yang itu sebelumnya di wilayah-wilayah itu dijamin oleh pasukannya Pangeran Diponegoro. Jadi untuk melumpuhkan Pangeran Diponegoro itu salah satunya adalah dengan cara merebut kebijakan ekonominya. Yang semula pertanian ini para petani dijamin keamanannya oleh pasukan Pangeran Diponegoro, ya, didukung dengan didatangkan benih, ya, dan lain sebagainya. Di mana sebagian hasilnya kemudian dengan sukarela oleh rakyat diserahkan kepada pasukan Pangeran Diponegoro sebagai modal berjuang demi merebut perhatian rakyat dan merebut keberpihakan rakyat. Itu Belanda mencurahkan anggaran yang luar biasa besar untuk memberikan fasilitas pertanian yang sangat berupa-rupa banyaknya kepada masyarakat. Dari situ kita bisa memahami berarti selama perang, Pangeran Diponegoro ini perhatiannya kepada soal-soal ekonomi juga sangat luar biasa. Karena tidak mungkin kalau bukan karena perhatian beliau yang besar terhadap persoalan ekonomi rakyat, Belanda untuk merebut keberpihakan rakyat harus mengerahkan anggaran besar untuk membeli dalam tanda kutip kesetiaan para petani, kesetiaan para pedagang pasar, kesetiaan para perajin berbagai hal kepada pihaknya. Dan ini lebih-lebih terbukti ketika Pangeran Diponegoro dalam perjalanan dari wilayah Panjer di Kebumen ketika beliau turun dari pegunungan Remo Kamal di Kali Cingcing Guling untuk bergerak menuju ke Magelang ini dalam rangka berunding dengan Jenderal de Kock di bawah jaminan Kolonel Clarence, itu sepanjang jalan selain bertambah pengikut, beliau turun dari pegunungan Remo itu kira-kira diikuti oleh 400 pasukan, tetapi menjelang kota Magelang yang mengikuti beliau sudah hampir 4.000 orang. Bertambah pengikut tapi juga sekaligus bertambah logistik yang luar biasa. Karena di setiap desa yang beliau singgahi, masyarakat berduyun-duyun mempersembahkan berbagai hasil bumi, hasil ternak, hasil pertanian, hasil perkebunan kepada Pangeran Diponegoro yang mereka anggap sebagai pahlawan. Tidak pernah sedikit pun hati rakyat berpaling meskipun dalam paksaan penjajah. Dalam kesetiaan mereka untuk berjuang bersama Pangeran Diponegoro, dan ini yang membuat Jenderal de Kock ketar-ketir sejak hari pertama berita kedatangan Pangeran Diponegoro, lebih-lebih ketika beliau tiba di Menoreh yang sekarang kita kenal tempat singgah beliau sebagai Langgar Agung Pangeran Diponegoro yang ada di desa Menoreh ini. Di situ ini menjadi kabar yang disampaikan kepada Jenderal de Kock dan beliau sudah gentar duluan. Bagaimana mungkin orang ini akan dibiarkan ketika rakyat cintanya seperti ini kepada beliau. Bahkan penguasa-penguasa, para bupati, wilayah yang dilewati, meskipun menyatakan kesetiaan kepada Belanda sekalipun, tidak pernah alpa untuk memberikan pisungsun, hadiah-hadiah kepada Pangeran Diponegoro. Karena mereka tahu kalau mereka sampai mencueki, membiarkan Pangeran Diponegoro tidak menyambut, tidak memberikan sesuatu sebagai hadiah, mereka akan dibenci oleh rakyat. Karena betapa besarnya cinta rakyat kepada Pangeran Diponegoro pada saat itu, dan itu bermula dari tadi, kepedulian beliau yang luar biasa, bukan cuma nasib rakyat yang menderita,
tapi bahkan selama masa perang, beliau tidak hanya berperang, tapi juga melindungi kepentingan ekonomi masyarakat, bahkan berupaya terus-menerus untuk tetap mengembangkan ekonomi masyarakat di wilayah yang kemudian beliau kuasai. Dan ini menjadikan rakyat tadi berduyun-duyun memberikan satu pisungsun, persembahan kepada beliau, sehingga ketika beliau membuat pesanggerahan di kota Magelang ini, di tempat yang kemudian disebut sebagai Matesih, ini beliau begitu terpenuhi segala kebutuhan. Meskipun beliau dalam keadaan sakit malaria, ini menjadikan kekhawatiran Belanda terhadap sosok ini makin besar, sehingga tadi kita gambarkan ketika semula Kolonel Clarence menjanjikan dan menjamin Pangeran Diponegoro bisa kembali ke Bagelen Barat kalau perundingan gagal. Sebaliknya Jenderal de Kock dari awal kemudian memutuskan di dalam hatinya sendiri bahwa perang harus diakhiri, apapun harga yang harus dibayar, termasuk kalau itu mengkhianati hati nuraninya dengan cara menangkap Pangeran Diponegoro dengan licik ketika berunding di Wisma Residen, yang perundingan itu terjadi di tanggal 2 Syawal, yang bahkan Pangeran Diponegoro datang dengan pakaian hari raya, dan beliau niatkan untuk saling kunjung mengunjungi di hari raya pada tanggal 2 Syawal ini, karena beliau merasa sebagai orang yang muda, berkunjung kepada orang yang lebih tua, sesuai tradisi keislaman dan tradisi di Jawa yang beliau pegang teguh. Ini yang kemudian membuat Jenderal de Kock semakin was-was, lebih-lebih ketika Kolonel Clarence dalam surat-suratnya menceritakan betapa tingginya kepercayaan diri Diponegoro. Masuk salah satu cerita yang luar biasa adalah ketika Diponegoro ditanya oleh Kolonel Clarence, nanti kalau Kanjeng Pangeran perjalanan dari Bagelen Barat menuju ke Magelang, melewati benteng-benteng kami, yakni benteng-benteng Belanda, kami akan mengusahakan memberikan tembakan salvo dan meriam sebagai penghormatan. Berapakah tembakan yang tuanku Pangeran kehendaki? Pangeran Diponegoro menjawab 75 tembakan meriam dan salvo. Kenapa 75? 70 itu untuk menghormati para syuhada sahabat Kanjeng Nabi di perang Uhud, 4 untuk Khulafaur Rasyidin, dan 1 tembakan yang paling besar untuk menghormati Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dengan Tuan sendiri? Saya ini hanyalah pengikut Kanjeng Nabi, itu yang beliau jawab. Ketika Kolonel Clarence akhirnya menyampaikan bahwa anggaran Belanda tidak cukup untuk memberikan 75 tembakan di setiap benteng yang dilewati, Pangeran Diponegoro tersenyum dan kemudian mengatakan, cukup sudah kalau begitu, karena sepanjang perang ini wahai Kolonel Clarence, kalian telah menembak ke arahku lebih dari 100.000 kali. Dan itu sudah cukup untuk menghormatiku. Ini kan sebuah kalimat yang penuh kegagahan. Bagaimana kemudian beliau mengatakan, kalian sudah pernah nembak ke saya lebih dari 100.000 kali dan tidak ada yang kena, kan begitu. Dan ini menunjukkan betapa percaya dirinya beliau untuk terus berjuang. Dan di Magelang ini meskipun beliau menyerah kepada takdir Allah, pasrah kepada ketentuan Allah demi menjaga prinsip, hari ini kita tahu perjuangan beliau menjadi terus menyala, terus berkobar di dalam dada kita semua karena cinta beliau yang sangat besar kepada rakyat, kepedulian beliau yang sangat besar kepada kemakmuran rakyat. Seperti mudah-mudahan kita jiwai dalam Pasaraya Magelang ini, dan juga bagaimana beliau setia kepada prinsip sampai kapanpun jua. Terima kasih, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan terus menyalakan ghirah perjuangan di dada kita untuk terus mengisi kemerdekaan ini, melanjutkan apa yang telah beliau contohkan dan teladankan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.